Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermain pola candle lagi. Ini time frame 5 menit ya. Di time frame 5 menit kita lihat ini membentuk apa, kita lihat dulu. Ini support, salah. Ini support yang lemah, ini pelemahan. Kita lihat ini akan membentuk apa dia. Mendukung penurunan kuat atau penurunan lemah. Seperti itu. Kalau dia membentuk, nah itu tekanannya ke atas ya. Penurunan, masih penurunan, namun lemah karena apa? Tekanannya ke atas. Namun ini mendorong ke bawah, lihat. Sumbunya panjang atas daripada bawah, kan larinya sini ya, sini ke sini. Nah, ini sebagai penyupport. Saya akan open buy di 2 menit setengahnya ya. 2 menit setengahnya, atau kalau dia mencoba turun sampai situ, saya akan coba open buy. Jadi kita tahu nih, dia arahnya sebenarnya masih ke bawah, namun lemah ya, terus kita opennya seperti apa? Nah, sini sebenarnya kita bisa open sampai 16.0. Udah turun ya, jangan. Kalau udah turun jangan. Kalau udah turun kita tunggu open naiknya aja. Namun bukan di sini, kita tunggu dia lebih turun lagi. Turun lagi. Ini kan candlenya seperti ini. Pelemahan. Dia masih mau turun, namun dia juga akan lemah ya. Tahan dulu. Belum. Ini menit 56 masih. Turun lagi. Sedikit lagi turun, aduh. Lagi, masih dikit lagi. Lama nunggu ya. Oke, dulu. Tekanan ke atas akan muncul ya. Kita tahu dia penurunan. Iya, dia penurunan namun lemah. Jadi ini adalah cara mengambil sumbunya. Kita ambil sumbunya. Jadi kalau mau kita ngambil sumbunya ya tunggu dia turun jauh dulu, karena beresiko. Kalau mau yang gak beresiko ya ambil penurunannya ya, tapi pas di atas tadi. Kalau dia pas turun gini ya ambil kenaikannya gitu. Ini caranya mengambil sumbu. Masih turun lagi. Coba turun lagi, kita ambil lagi. Maunya di bom tadi di bawah, sorry. Ini udah 58. Ambil lagi di sini, bom. Kurang turun kita ngambilnya di atas itu ya, kebanyakan di atas. Kita tetap akan memiliki sumbu bawah, namun yang atas itu ketinggian kita ambilnya. Semoga dapat semua. Masih lama sih, masih
58. Saya nggak yakin yang di atas itu dapat. Kalau yang di bawah dapat. Yang di bawah itu dapat. Kalau dia masih turun kayak gitu, ambil aja lagi gitu. Kita cari titik terendahnya. Ini ambil lagi sini. 15.615. 15.000. 615 ya. 615. Oke. Turun lagi. Ambil lagi bawahnya kalau dia masih turun. Oke. Yang di atas nggak dapat ya. Aduh, cuma dapat 4.000 gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita cuma tertipu sama bentuknya sebenarnya. Maksudnya tertipu sama bentuknya gimana? Saya kira tadi dia udah sampai itu aja gitu turunnya, ternyata masih jauh lagi ke bawah. Informasinya tetap sama, dia akan membentuk pelemahan seperti ini, masih membentuk sumbu ya. Masih membentuk sumbu. Kalau kita mau ambil atasnya tadi di sini. Di sini. Atau kalau kita mau ambil atasnya di sini. Nah, pas atas itu. Pas di sini atau di sumbu atas itu bisa kita ambil selnya. Namun kalau dia udah turun, tadi kan kita mau open, dia udah turun jauh ke situ. Nah, itu berbahaya tetap ya. Tetap berbahaya walaupun ini seandainya kita open tadi di situ profit, namun itu berbahaya tetap. Jadi kita tinggal mengetahui sebenarnya kapan terjadinya perlawanan harga, itu kapan terjadinya. Misalkan informasi kenaikannya ada, informasi penurunannya ada gitu kan. Ini contohnya ini tadi, ini support informasi kenaikan, ini resisten informasi penurunan. Namun ini lebih mendorong ke bawah. Nah, informasi support dari supportnya ini tetap akan muncul, tapi di mana gitu ya kita nggak tahu ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan, kapan terjadinya perlawanannya itu. Kalau kita tahu perlawanannya di awal, ya udah kita hantam setelah habis perlawanannya gitu. Jadi pembentukan harganya juga bergeser. Pembentukan harganya lebih dari 2,5 menit ya, ke 3 menit tadi. Biasanya pembentukan harganya itu di pertengahan dari 5 menit biasanya. Makanya saya buru-buru open di sini tadi. Sudah mendekati 2 menit saya open tadi di sini. Ternyata di 2 menit lebihnya, bahkan hampir 3 menitan ya, sampai 3 menitan mungkin tadi dia ke bawah lagi. Nah, di sini sebenarnya kenaikan tidak akan terlalu kuat ya. Sebenarnya di sini kenaikan tidak akan terlalu kuat. Namun karena sifatnya ini support. Ini candle ini sifatnya support. Nah, kenaikan tidak akan terlalu kuat, namun karena sifatnya support, kita melawan candle ini juga beresiko sekali. Jadi gimana caranya? Kita tunggu dia turun sini. Kalau di batas ini saya masih berani, ke batas itu masih berani. Kalau turun sampai sini lebih bagus, tapi kalau udah naik itu beresiko ya. Mau kita lawan pun untuk penurunannya itu beresiko, walaupun kita tahu dia nggak akan terlalu kuat, dia akan membentuk pelemahan ya.
9. Dia akan membentuk pelemahan Bayer, namun seperti tadi kita nggak tahu dia naiknya sampai kapan. Tadi kan kita nggak tahu turunnya dia ini sampai mana sebenarnya. Iya, kita tahu kalau dia membentuk candle pelemahan misalkan. Kita tahu nih dia akan membentuk candle pelemahan ya, sumbu seperti ini. Tapi kita nggak tahu turunnya candle ini sampai mana. Kalau perkiraan kita sampai ini aja ini. Nah, terus di bawahnya sumbu. Ternyata sampai sini. Akhirnya yang di atas loss seperti itu. Nah, kalau sudah terlalu panjang kayak gitu, kita bisa ambil. Bentar. Bentar. Udah terlalu panjang ini kita bisa ambil sebenarnya, tapi kurang tinggi. Nah, udah lewat. Ini padahal candle 5 menit ya. 16:10. Ya kenapa kayak candle 1 menit? Oke. Sini akan ada perlawanan dari seller. Tahan dulu. Tahan dulu. Belum. Tahan dulu coy. Kekuatan dari buyer masih akan muncul, tahan dulu. Ke 14.000 aja balikin. Tahan dulu, naik lagi. Ambil aja di sininya. Nggak dapet atasnya ya, nggak apa-apa, di penutupan itunya ambil. Kenapa saya berani mengambil di penutupan bayarnya ini? Ini kan pas garis penutupannya, penutupan harga. Karena si ini terlalu panjang kalau kita bandingkan dengan candle sebelumnya, bayar sebelumnya. Sebenarnya saya masih mau nunggu dia naik tadi di sini, tapi ternyata udah turun, jadi nggak dapat ujungnya. Nah, kalau kita tunggu dia naik tadi, itu sangat aman sebenarnya. Nah, itu yang nggak bisa kita perhitungkan gitu, kenaikannya itu sampai mana sebenarnya. Itu yang nggak bisa kita perhitungkan. Kita misalkan tahu, oh dia bakal membentuk penurunan di sini, tapi dia masih naik kan, dia masih naik. Akhirnya kita nunggu sampai akhir kenaikannya. Nah, kita nggak tahu akhir kenaikannya itu sampai mana gitu. Kita tahu dia bakal turun, tapi kita nggak tahu awal penurunannya itu di mana, akhir kenaikannya itu di mana. Itu yang jadi masalahnya. Ini kita dapat ujungnya ya, bagus banget. Walaupun dia membentuk candle hijau, itu tidak terlalu beresiko kalau kita dapat ujung kayak gitu. Kalau dia masih naik lagi, melewati, kita open lagi sell. Ayo tiup, naik lagi, kita open lagi sell, naik lagi. Oke, ambil lagi sellnya di sini, lagi ambil lagi sellnya. Nah, kita tahu dia setidaknya dia membentuk pelemahan buyer ya. Di akhir candlenya nanti akan terbentuk pelemahan buyer. Ini udah 16.08. Oke. Sini ambil. Sini juga ambil. Sorry sedikit barbar ya. Sini juga ambil.
buat kompensasi yang di bawah itu. Takutnya yang di bawah loss. Seperti saya bilang tadi, kita tahu dia akan menekan ke bawah, mendorong ke bawah, tapi kita nggak tahu kekuatannya naik itu sampai di mana gitu. Ini beresiko, yang ini beresiko karena ini support ya. Seperti saya bilang, candle setelah support masih akan ada kekuatan dari support tersebut, dan saya lupa ya dengan perkataan saya sendiri, makanya saya open di sini tadi, kurang fokus, sorry. Kalau polanya turun, kekuatan penurunan lebih kuat, namun sifatnya ini sifat support masih akan muncul di sini seperti itu, sifat dari support. Oke. Kenapa kok bro? Oke, ini untuk time frame 5 menit. OP sampai akhir periodenya ya, dengan pola candlestick. Jadi sama sebenarnya sama yang 1 menit, cuma yang 1 menit itu kita nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa betul-betul baca nih. Yang 1 menit itu kita nggak bisa betul-betul baca sifatnya, polanya itu. Kalau yang belum terbiasa ya, kalau yang belum terbiasa itu susah, bukannya nggak bisa sih, susah. Kenapa? Karena waktunya sempit. Waktu kita baca itu hanya di 30 detik awalnya. Kalau yang time frame 5 menit, waktu kita untuk membaca polanya, sifatnya ya, dan arah kekuatannya itu, kita punya waktu 2,5 menit. Itu kebiasaan, walaupun tidak menutup kemungkinan seperti tadi di lebih dari 2,5 ya, 3 menitan baru membentuk. Nah kebiasaan ya, ini berbicara tentang kebiasaan. Kalau harganya normal aja 2 menit 30 detik di time frame 5 menit ini. Setelah ini baru pembentukan harganya. Jadi kita harus bisa memperhitungkan, misalkan ini tadi kan, mana tadi ini. Nah kita memperhitungkan di situ, ini support, nah, tekanan atas, namun sumbunya lihat, sorry agak sakit tenggorokan, namun sumbunya di atas itu lebih panjang, berarti ada dorongan ke bawah yang lebih kuat daripada tekanan ke atas. Nah supportnya lemah di situ, namun dia tetap support ya, sifatnya tetap support, berarti menyupport ke atas, namun sumbunya tidak menyupport ke atas ya. Terus ini konfirmasinya pelemahan seller, namun tadi saya bilang resisten, maka kekuatan resisten masih akan berlanjut di candle selanjutnya. Kalau kita mau open di sini ya bisa di sini, tapi kalau udah terlanjur turun nih, kita tahu dia bakal turun, namun dia bakal membentuk pelemahan karena perbandingan ini tadi, ada ditekan ke atas terus ada ditekan ke bawah, kan jadi lemah tuh. Hasil candle selanjutnya itu bakalan lemah, bahkan bisa membentuk doji ya. Nah, bisa lemah. Kita tahu kalau candle selanjutnya itu bakal lemah gitu. Nah, kalau kita memaksakan open setelah dia udah turun, itu beresiko, bener nggak? Ya kan? Kalau kita paksa, kalau dia udah turun, kita paksa, kalau dia membentuk pelemahan, iya. Kalau dia masih turun di sini, kalau dia pas di sini atau naik sedikit dari sini, membentuk sumbunya di sini ya, kita bakal loss. Paham nggak maksudnya gini? Gimana ya biar paham? Kita tahu dia bakal membentuk pelemahan. Tadi kan kita udah tahu dia bakal membentuk pelemahan. Berarti pelemahan seller itu seperti apa? Macam-macam indikasi pelemahan itu bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa
seperti ini, tapi nggak mungkin T tadi udah naik duluan dia ya. Nah bisa seperti ini, salib seperti ini. Nah kalau dia udah turun segini misalkan dia udah turun, itu berbahaya untuk diikuti penurunannya, kecuali kalau dia masih di atas ini. Nah kita mau open sell silahkan, tapi kalau dia udah di tengah-tengah atau udah turun segini, itu berbahaya sekali untuk diikuti. Kenapa? Siapa tahu ya kekuatan dari kenaikan ini lebih kuat, karena di sini juga menyupport ya walaupun lemah. Kenapa saya bilang dia akan membentuk pelemahan seller tadi? Karena dua candle ini ya saya melihat itu menyupport ke atas, namun ininya pendukungnya lemah dan di sini resisten, kan dia masih akan turun dengan pelemahan. Nah takutnya tadi kalau kita opennya di sini, kita kan udah tahu kalau dia bakal membentuk pelemahan. Takutnya kalau kita opennya di sini dia membentuk candle seperti ini. Nah kalau kita open di sini kita loss, betul pelemahan ya, betul pelemahan, kembalikan, betul sellernya lemah, namun kekuatannya itu yang kita nggak tahu. Pelemahannya itu seperti apa bentuknya gitu, kita nggak tahu. Kita yang tahu itu dia bakal membentuk sumbu bawah, akan ada muncul tekanan dari bawah, tapi kita nggak tahu tekanannya itu sebesar apa, sepanjang apa ya. Apakah tekanannya itu akan melawan dari candlenya lebih banyak atau tidak gitu. Sama seperti sini tadi, mana tadi kita opennya di sini ya, di candle itu. Berarti kita mengambil informasinya di sini dong. Nah 3 candle itu dong. Pertama, satu resisten sebagai informasi, sebagai indikasi. Jadi indikasi, informasi dan konfirmasi itu harus berurutan, jangan dipisah-pisah, satu di sini satu di situ, jangan. Nah resisten sebagai indikasi pelemahan, namun sifatnya resisten. Indikasinya indikasi pelemahan, namun sifatnya resisten, sifatnya kuat. Indikasinya sedikit lemah, sifatnya kuat. Nah lalu muncul ini indikasi pelemahan kembali, informasinya mendukung indikasi pelemahan ya kembali. Dan sang konfirmasi sebelum dia membentuk tadi, dia sudah mendukung di sini. Kita bisa melihat support di situ, di sini. Walaupun dia belum terbentuk ya, kita sudah melihat bahwa dia akan membentuk support di situ. Gagap saya ngomong. Dia akan membentuk support di situ. Karena apa? Karena indikasi dari ini tadi sama informasi dari ini. Oh, dia bakal membentuk support di sini. Kita udah tahu di sini dia bakal membentuk support. Tapi karena di sini mana tadi? Nah, di sini. Kita kita urut aja ya. Tadi yang di sini dulu. Karena di sini itu pelemahan buyer, Karena di sini pelemahan buyer. Kita mundur satu candle lagi. Karena di sini pelemahan buyer. Karena di situ pelemahan buyer, maka ini ke sini harus kita bandingkan ya. Ini pelemahan buyer, larinya nanti ke sini. Ini mendukung untuk naik, berarti akan ada support di sini. Namun supportnya lemah. Karena apa? Ada ini candle
candle pendukung tidak mendukung untuk dia kuat gitu. Candle pendukung tidak mendukung untuk dia kuat, karena nantinya ini akan memberikan signal ke candle selanjutnya. Candle selanjutnya ambil dari sini. Nah, kalau candle selanjutnya di sini, ini kan resist larinya ke sini, berarti akan ada dorongan ya ke bawah. Nah, otomatis candle sebelumnya harus memberikan signal bahwa akan ada dorongan ke bawah yang cukup kuat di atas. Bagaimana signalnya? Sumbu ini. Nah, makanya saya bilang tadi dia akan membentuk support yang lemah seperti ini, sumbu atas bawah, itu support lemah. Nah, namun kenapa saya tidak berani selalu menunggu tadi untuk open sell? Karena saya takut melawan candle support ya, karena candle support itu kekuatan support sangat kuat di candle support dan candle setelah support. Candle support dan candle setelah support, kekuatan support itu sangat kuat. Makanya hati-hati ketika ingin melawannya, kecuali kalian mendapatkan konfirmasi yang betul-betul kuat bahwa dia akan turun ya. Melawan candle tersebut hati-hati, sama resisten dan setelah resisten itu harus hati-hati kalau kita mau melawan ya. Kalau kita mendapatkan konfirmasi melawan, kita harus hati-hati. Tapi kalau konfirmasi kita searah dengan support tersebut untuk kenaikan misalkan, jangan ragu untuk mengikuti kenaikannya ya. Tapi tetap ingat wilayah pembalikannya yang ideal di mana. Nah, sekarang kita geser lagi ke sini tadi ya, ke di sini. Ini ke sini. Ini apanya? Informasinya untuk candle sini. Jadi ini kita kaitkan dengan ini, maka hasilnya ini resisten turun toh, namun dia tidak terlalu kuat bentuknya, tidak terlalu kuat, sifatnya resisten namun dia tidak terlalu kuat ya. Terus ini support, bentuknya support naik, namun dia juga tidak terlalu kuat ya, dia tidak terlalu kuat. Nah, berarti akan ada perlawanan antara penurunan dan kenaikan. Akan tetapi lihat ini, itu adalah seller yang lemah ya. Seller yang lemah akan mendukung ke sini. Berarti di candle selanjutnya kemungkinan besar akan muncul buyer kembali, karena apa? Karena di sini sellernya lemah ya. Walaupun di sini misalkan doji ya, membentuk doji. Kalau di sini sellernya lemah, di sini akan membentuk buyer kembali. Nah, jadi seperti ini. Kalau di sini membentuk buyer kembali walaupun lemah, misalkan di sini kan sini. Nah, di sini akan membentuk buyer lemah. Nah, berarti di sini harus memberikan signal kalau selanjutnya itu buyernya bakal lemah. Bagaimana signalnya ya? Sumbu tadi dia tetap membentuk candle hijau dengan sumbu atas ya. Paham nggak? Jadi pola candle itu kayak gini. Ini kan ke sini untuk dapat yang di sini. Nah, yang ini buat apa? Buat di sini pembandingnya ya. Pembandingnya kalau di sini menyupport kenaikan di sini, ya di sini naiknya kuat. Tapi kalau di sini tidak menyupport ya, misalkan di sini kekuatan seller, berarti di sini akan ada
kekuatan untuk turun ya, walaupun misalkan candle hijau dengan sumbu atas. Berarti di sini harus berikan signal. Di situ harus memberikan signal bahwa candle selanjutnya itu bakal ada perlawanan yang kuat. Paham ya? Jadi candle itu gitu-gitu aja sih. Satunya sebelumnya misalkan sumbu atas, selanjutnya itu bakal ada sumbu atas kembali karena ini signal dari candle setelahnya. Ya, paham ya? Tapi bukan berarti harus seperti itu. Bukan berarti harus seperti itu. Tetap perbandingkan 3 candle ya. Tetap perbandingkan 3 candle untuk mengetahui apakah signalnya itu berlanjut, signal sumbunya itu berlanjut atau akan dipatahkan oleh informasi dari 3 candle tersebut. Jadi seperti itu. Saran saya sih bermainlah di time frame yang lebih besar seperti 5 menit. Atau kalau kalian mau membaca lebih lama lagi, silahkan bermain di time frame yang lebih besar lagi, setengah jam atau 1 jam lah. Kita bisa membaca candle lebih lama ya. Kalau kita merasa kesusahan baca yang 5 menit, ya udah kasih yang lama lagi. Kalau yang 1 menit jujur itu yang paling sulit. 1 menit itu paling sulit. Kenapa paling sulit? Bukannya sulit membacanya, kita waktunya yang nggak cukup, waktu membacanya nggak cukup karena cuma setengah menit ya, 30 detik. Kalau di time frame 5 menit, kita punya waktu 2 menit setengah membacanya. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.